Kita akan masuk pada sesi kedua yang akan dipresentasikan oleh Pak Jeffrey Rosyadi. Pak Jeffrey, sebelum presentasi saya juga mungkin ingin memberikan pengantar sebagai gambaran aja. PLN selama pandemi ini memiliki peran yang sangat strategis dan itu menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga masyarakat tetap bisa dalam keadaan nyaman. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meringankan beban, bahkan ada yang menangguhkan, mungkin juga ada yang menggratiskannya. Sebelum presentasi, mungkin Pak Jeffrey bisa komen dulu sebentar soal fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendorong pemulihan kegiatan masyarakat, terutama pemulihan ekonomi, Pak. Silakan. Waktu kita 15 menit dari sekarang, Pak. Terima kasih, Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Adin, terima kasih waktunya. Acara ini bagus sekali ya. Jadi sekalian kami bisa menjelaskan kepada semua masyarakat bagaimana pemerintah telah memberikan banyak kemudahan-kemudahan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk stimulus ekonomi ya. Jadi apa yang seperti disampaikan Pak Adin tadi benar sekali bahwa pemerintah memberikan sampai saat ini sudah memberikan 3 kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan kepada PLN, yang ditugaskan kepada PLN. Nah, bagaimana stimulus ini bisa membantu masyarakat? Ini yang sebenarnya kita harapkan bagaimana kita ketahui bahwa dampak COVID-19 ini yang paling parah, yang paling kita takuti adalah dampak ekonominya sebetulnya, walaupun dampak penyakit itu sendiri ya, namun dampak ekonominya luar biasa sekali, mengganggu ekonomi kita semua. Ya. Dan untuk itulah pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk membantu masyarakat. Ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mohon izin Pak Din, kami presentasikan. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah memberikan stimulus untuk tagihan listrik selama pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Jadi ada 3 stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pada COVID-19 ini. Ya. Yang pertama adalah stimulus pelanggan rumah tangga subsidi. Ya. Jadi ini pada saat awal-awal pemerintah telah memberikan ya khusus untuk pelanggan subsidi saja awalnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, pemerintah juga melanjutkan memberikan stimulus untuk pelanggan bisnis dan industri kecil. Ya, ini juga yang terdampak sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah stimulus pelanggan bisnis, industri dan sosial di semua daya. Ya, ini yang paling terakhir yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini terutama dunia usaha ya, yang sebelumnya juga sudah berusaha meminta keringanan-keringanan dalam pembayaran tagihan listriknya. Dan alhamdulillah dijawab oleh pemerintah untuk bisa diberikan kemudahan-kemudahan dan bahkan potongan biaya dalam tagihan listriknya. Lanjut. Ya, ini pertama program yang stimulus pelanggan rumah tangga subsidi. Ya, lanjut. Nah ini kalau kita lihat pada bulan awal-awal ya, COVID-19 ini, Bapak Presiden memberikan keringanan ya kepada pelanggan-pelanggan yang khususnya untuk pelanggan-pelanggan yang subsidi, yang penerima subsidi. Jadi perlu kami sampaikan Pak Adin bahwa di PLN, pelanggan-pelanggan PLN terbagi 2, ya, pelanggan subsidi dan non subsidi. Ya. Jadi ada pelanggan-pelanggan subsidi yang 450 VA dan pelanggan subsidi yang 900 VA. Ya. Jadi pada bulan April kemarin Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan bahwa 450 VA itu gratis semua Pak Din. Jadi berapapun yang digunakan itu pemerintah memberikan gratis ya untuk 450 VA. Ya. Kemudian untuk pelanggan yang 900 VA itu juga diberikan diskon 50%. Ya. Diskon 50%. Kemudian ini juga terdiri dari 2 ya, jadi ada prabayar dan pasca bayar. Dan ini kedua program ini
tadinya di bulan April sampai dengan Juni, kemudian diperpanjang sampai dengan September. Namun sekarang juga pemerintah memberikan tambahan sampai dengan bulan Desember. Jadi karena COVID ini belum selesai, maka ini ditambah oleh pemerintah waktunya yang tadinya sampai dengan September, kini diperpanjang sampai dengan bulan Desember ini. Sampai tahun Pak ya? Iya, sampai tahun. Jadi masih gratis Pak Adin untuk pelanggan-pelanggan subsidi yang 450 PA dan diskon 50% bagi pelanggan-pelanggan yang 900 PA. Ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ada dua sebetulnya yang pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan token atau kita istilahkan dengan prabayar dan pasca bayar. Ya. Ya, untuk yang pelanggan prabayar itu kita berikan token gratis untuk yang 450 PA, kemudian 50% untuk yang 900 PA. Ya. Ini kita berikan token listriknya. Ya, kita kerjasama untuk yang prabayar ini kita kadang-kadang kerjasama untuk lokasi-lokasi yang sulit. Itu kerjasama dengan kecil-kecil di desa-desa untuk memberikan nomor tokennya, ya, sehingga bisa digunakan oleh pelanggan-pelanggan kami. Ya. Kemudian untuk pelanggan pasca bayar itu juga kita kasihkan gratis yang 450 PA. Jadi rekeningnya tidak akan timbul. Jadi tidak perlu kita ini kan. Jadi apapun dipakai itu tidak akan muncul rekeningnya, tagihannya. Kemudian untuk yang 900 itu tetap 50%. Rekening listriknya diskon 50%. Jadi dari pemakaian itu kita diskon 50%. Ya. Dan ini sampai saat ini akan diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Lanjut. Nah, kalau kita lihat seberapa banyak sih pelanggan yang mendapat stimulus ini, yang untuk yang yang subsidi, ya. Seluruh Aceh Pak ya? Ya, ini seluruh Aceh Pak datanya. Jadi ada yang ada kita punya 23 kabupaten dan kota. Itu totalnya ada 829.226 ya. Dari jumlah pelanggan total kami di Aceh ini ada sekitar 1.500.000 pelanggan. Jadi ada 1.500.000 pelanggan. Dari 1.500.000 itu yang dapat stimulus ini sebanyak 429.226 pelanggan. Berapa persen itu kira-kira Pak? Itu hampir mencapai 87% Pak. Jadi kita bahwa hampir mayoritas mendapat stimulus gitu Pak. Iya, karena di Aceh ini agak ini Pak Din ya. Jadi pelanggan rumah tangga kemudian pelanggan kita didominasi oleh pelanggan-pelanggan yang subsidi Pak Din. Iya, rumah tangga gitu ya Pak. Yang rumah tangga yang subsidi ya. Kita banyak pelanggan kita mencapai cukup banyak yang mendapat subsidi di Aceh ini. Dan pelanggan dominan oleh pelanggan rumah tangga kita Pak Adin ya. Ya. Nah ini bisa dilihat sebaran lokasinya. Jadi kalau kita lihat masing-masing kabupaten dan kota di mana saja yang mendapat dan jumlahnya berapa. Ya bisa dilihat di peta ini. Ya. Lanjut. Nah yang kedua, jadi setelah program pertama diberikan, kemudian ada program kedua lagi. Kalau tadi programnya pertama khusus untuk rumah tangga Pak Adin. Ini yang kedua diberikan pada pelanggan bisnis dan industri kecil. Ya, lanjut. Nah ini ada khusus untuk pelanggan bisnis dan industri kecil itu yang 450 PA dan yang industri juga 450 PA. Ya, jadi ini juga gratis selama 6 bulan dan informasinya kami dapatkan bahwa ini juga akan diperpanjang sampai dengan bulan Desember. Lanjut. Ya, jadi ada tadi 450 PA, kemudian pelanggan tarif industri, ya, tadi bisnis 450 PA, kemudian industri juga 450 PA. Ini gratis token untuk yang pasca bayar juga itu bebas rekening listriknya. Ya. Lanjut. Nah ini sekarang pertanyaan. Jadi kalau tadi sampai 400.000, ini mencapai 12.212 pelanggan khusus pelanggan yang bisnis dan industri kecil. Ya, lanjut. Nah ini sebenarnya seperti ini, jadi masing-masing kabupaten dan kota ya, ada jumlahnya masing-masing. Ya kalau ini memang tidak begitu banyak pelanggan kecil bisnis dan industri. Ya. Totalnya ada 12.212. Lanjut.
Nah, kemudian setelah yang stimulus kedua diberikan, kemudian pemerintah memberikan lagi stimulus yang ketiga, ya. Ini yang sangat berdampak, Wadin. Kenapa berdampak? Karena memang kita ketahui selama COVID-19 ini banyak industri yang tutup, ya. Tidak bisa bergerak, ya. Tidak bisa, mereka tidak bisa bekerja. Karena apa? Karena yang mereka jual juga nggak laku gitu. Kemudian masalah COVID, mereka tidak bisa bekerja, ya. Sehingga pemakaian listriknya biasanya itu kan kita kenakan biaya bebannya Pak Din, atau kita namakan biaya rekening minimum, ya. Nah ini yang dikeluhkan oleh pelanggan-pelanggan industri, ya. Jadi nggak pakai, ya kita ada biaya fixed cost gitu. Itu yang harus dibayar mereka, Pak. Nah ini yang ada permohonan dari bisnis dan industri untuk ditiadakan. Ya, jadi kemudian pemerintah sampai kapan nih Pak? Ini sampai dengan Desember Pak. Ya, Desember. Lanjut kan? Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, bagaimana biaya beban itu digratiskan mungkin selanjutnya lebih. Ya. Nah ini kalau kita lihat stimulus targetan listrik ini bahwa bukan biasanya kita itu memberikan rekening minimum, ya. Kemudian biaya abonemen, ya. Yang rekening minimum ini biasa untuk bisnis dan industri dan sosial yang di atas 1.300 itu kita berikan misalnya mereka tidak mencapai 40 jam nyala, dulu kita hitung 40 jam nyala, gitu, ya. Namun kalau mereka tidak pakai 40 jam nyala saat ini kita berikan sesuai yang mereka pakai saja, jadi tidak ada rekening minimumnya, ya. Jadi ini yang kemudahan yang didapatkan sehingga yang dibayar adalah sesuai dengan yang dipakai. Ya, kalau sebelumnya pakai atau nggak pakai, mereka akan kena biaya minimum. Ya, ini berlaku untuk biaya yang tarif yang reguler dan layanan khusus atau premium. Kemudian untuk yang tarif sosial bisnis dan industri yang 220 sampai 900 PA itu kita bebaskan biaya abonemennya. Pak Din. Jadi kalau Pak Din lihat di rekening listrik itu biaya abonemen namanya. Biaya beban tetap. Ya, itu biaya beban tetap. Jadi kalau kita namanya biaya beban atau fixed cost kita lah, gitu, ya. Nah ini pemerintah minta ini dibebaskan. Jadi itu tidak ada lagi nantinya di ini selama sampai dengan bulan Desember nanti. Ini kebijakan pemerintah. Kita tidak tahu sampai saat ini keputusannya masih di bulan Desember. Lanjut. Ya, ini lokasi ataupun sedarannya penerima stimulus, ya. Jadi kalau kita lihat berapa jumlahnya, ya. S2 itu ada 1.666, ya. Kemudian B1 ada 4.608, yang 1 ada 449, ya. Kemudian ada pelanggan premium yang 94 anggaran. Pelanggan premium tidak begitu banyak di sini. Lanjut. Nah ini simulasi ya Pak Din, ya. Kalau kita lihat tadi misalnya dia rekening minimumnya yang sebelah kiri, ya. Kemudian tadinya sebelumnya kita tagihkan pakai nggak pakai rekening minimum ini mereka bayar yang 40 jam nyala ini. Namun saat ini yang sebelah kanan kita lihat bahwa yang dibayar hanyalah berdasarkan rekening pemakaian realnya, ya. Itu saja yang dibayar, sedangkan sisanya tidak perlu dibayar, jadi dibayar sesuai dengan pemakaiannya. Ya. Lanjut. Nah ini untuk yang pelanggan 450 dan 900 kita simulasikan bahwa biasanya mereka kena biaya beban yang di bawah sebelah kiri itu. Nah saat ini tidak ada biaya itu dihilangkan, ya, sehingga di rekening akan muncul biaya pemakaian realnya saja berapa yang dipakai. Lanjut. Nah, ini terakhir Pak Din, jadi kita ketahui bahwa listrik itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat kita, ya, sehingga apalagi di masa COVID ini tentunya banyak sekali pemakaian listrik dan banyak di rumah-rumah itu menggunakan listrik, ya. Kenapa? Karena banyak yang WFH, kemudian anak-anak sekolah tidak sekolah, tinggal di rumah, menggunakan TV, gitu, ya. Nah ini adalah kendala bagaimana kita memberikan peluang untuk rumah tangga
karena pemakaiannya banyak, kita kasih ada program kemerdekaan, yaitu kita berikan diskon untuk penambahan daya. Jadi kalau pemakaiannya tidak mencukupi, maka di sini kita tambah daya dengan diskon hanya bayar sekitar 170.845 rupiah. Ya. Jadi ini untuk memudahkan pelanggan-pelanggan kita untuk tambah daya. Ya. Ini masih berlaku sampai 30 September. Mungkin masyarakat akan bisa memanfaatkan ini supaya mungkin mumpung masih diskon. Demikian Pak Adit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pemerintah sudah cukup banyak memberikan stimulus-stimulus. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, ekonomi masyarakat agar tidak terpuruk gitu ya. Jadi ini merupakan suatu peluang ataupun kemudahan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kita untuk dalam penggunaan listrik di rumahnya masing-masing ya, dan bahkan di industri tadi disampaikan ya. Jadi kemudahan-kemudahan ini ataupun stimulus-stimulus ini adalah dalam rangka mencegah ekonomi kita makin jatuh gitu ya. Dan ini sangat bagus bagi masyarakat dan saya yakin ini sudah sangat membantu masyarakat ekonomi lemah. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeffrey. Luar biasa juga kita mendapat informasi bagaimana PLN sebagai salah satu instrumen pemerintah memberikan stimulus kepada seluruh masyarakat, baik ke masyarakat rumah tangga maupun juga yang bergerak di dalam bidang ekonomi seperti UMKM dan mikro. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan bersama, khususnya PLN ini bisa menahan keterpurukan ekonomi dan bisa kita pulihkan dalam waktu yang